Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis melanjutkan serial kajian fikih mazhab Syafi'i, yaitu membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pembahasan malam hari ini adalah pembahasan tentang pembatal wudu, atau pembahasan tentang hadas kecil. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang fardu wudu, sunnah-sunnah wudu. Maka tentu pembahasan yang sesuai untuk melanjutkan pembahasan wudu ini adalah kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan wudu seseorang itu menjadi batal. Maka di sini al-musannif rahimahullahu taala beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini wa dakhalahu fasiha jannatihi amin. Berkata Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Qarib, faslun, pasal yang baru, fi nawaqidil wudu'i, dalam pembatal wudu. Al-musammati atau yang dinamakan aydan juga bi asbabil hadathi, dengan sebab-sebab hadas. Ya. Jadi pembahasan ini pembahasan yang masyhur, biasanya disebut temanya adalah pembatal wudu. Tapi juga ada yang menyebutkan temanya ini adalah tentang sebab-sebab hadas. Maksud dari hadas di sini adalah hadas kecil, karena kita sedang membahas wudu, yang mana wudu ini adalah penghilang hadas kecil. Faqal musannifu rahimahullah ta'ala walladhi yankudu, dan yang membatalkan, yubtilu, yaitu membatalkan al-wudu'a, wudu, khamsatu asya'a, ada 5 hal. Yang membatalkan wudu adalah 5 hal ini, dan terbatas pada 5 hal ini. Terbatas pada 5 hal ini, tidak ada yang ke-6 atau yang ke-7. Jadi hanya 5 hal ini. Tentu sesuai dalam kaidah mazhab Syafi'i.
Karena dalam beberapa mazhab yang lain ada yang lebih dari itu. Misalkan beberapa mazhab ada yang mengatakan atau dalam mazhab yang lain mengatakan bahwasanya makan daging onta termasuk pembatal wudu. Tertawa, terbahak-bahak ketika sholat termasuk membatalkan wudu. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Adapun yang pertama mazhabnya Imam Ahmad. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i hanya terbatas pada 5 hal ini. Hanya terbatas pada 5 hal ini. Dan sifatnya ini adalah ta'abudiyah, kata para fuqaha. La yuqal ma'na. Jadi tidak ketahui apa maknanya. Ya. Apa maknanya atau apa kira-kira hikmahnya. Apa kira-kira hikmahnya. Ya. Ya misalkan ya, kentut misalkan. Orang kentut maka membatalkan wudu. Orang kentut membatalkan wudu. Dan kentut itu kan keluar dari dubur. Tapi mengapa kok dubur tidak dibasuh sama sekali? Ya. Itu kan berarti ini ada sesuatu yang maknanya kita tidak bisa mengetahui. Sama seperti jumlah rakaat sholat misalkan. Kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Ya, dan lain sebagainya. Baik. Maka beliau mulai menyebutkan satu persatu dari pembatal wudu ini. Yang pertama beliau mengatakan, qala ahaduha, salah satunya, ma kharaja min ahadis sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, ai al-qubuli wad duburi, yaitu kemaluan dan dubur. Maksudnya di sini sesuatu yang keluar itu bukan bendanya yang keluar itu yang hadas, bukan, tapi keluarnya sesuatu. Dalam artian ini misalkan keluar dari kemaluan air kencing misalkan. Air kencing itu bukan hadas, dia najis ya, tapi bukan hadas. Yang hadas yang mana? Namanya hadas itu keluarnya. Makanya nanti ada penjelasan lebih lanjut. Meskipun dia bukan najis, tetap hadas. Meskipun dia bukan sesuatu yang najis, tetap hadas. Maka yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan atau dubur. Maka ini membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Min mutawaddiin hayyin, dari orang yang berwudu yang dia masih hidup. Wadhihin, yang jelas. Nanti kita jelasin apa maksudnya jelas itu. Mu'tadan kanal, baik itu suatu hal yang wajar. Al khariju, benda yang keluar. Kabaulin, seperti kencing. Wa ghaitin, dan kotoran, itu kan suatu yang wajar ya, yang keluar dari dubur atau kemaluan. Aunadiron, atau sesuatu yang keluar itu sesuatu yang tidak wajar. Contohnya apa? Kadamin, seperti darah. Maka itu tidak wajar, dalam arti tidak wajar. Hukum asal normalnya tidak keluar darah. Wahaso, atau batu. Ya. Orang terkena misalkan kencing batu, keluar batu darinya, maka ini membatalkan wudu juga. Membatalkan wudu juga. Najisan, baik dia bendanya yang keluar itu najis, kahadhil amthilati, seperti contoh-contoh tadi. Autohiron, atau bendanya suci. Kadudin, seperti cacing. Ya. Cacing kremi itu ya, cacing kremi ya, misalkan keluar dari dubur, maka dia suci ya. Mungkin terkena najis ya, jadi mutanajis, tapi kalau disiram air ya jadi suci lagi ya, namanya hewan suci. Maka meskipun dia suci, atau mungkin contoh yang lain adalah kentut misalkan, angin, buang angin, maka angin ini suci, tapi tetap dia itu hadas. Jadi tidak melihat benda yang keluar, tapi yang dilihat adalah keluarnya. Ya, pokoknya dia keluar dari dubur atau kubul,
pokoknya dia keluar dari kemaluan atau duburnya, maka membatalkan wudu secara mutlak, apapun itu. Ya, apapun itu. Nih, maka tadi musannif ya mengatakan min mutawaddiin hayyin. Ya, dari orang yang berwudu yang dia masih hidup. Maka dari sini ada catatan. Kalau orang yang wudu itu memiliki wudu itu bukan hidup tapi sudah mayit. Ya, tapi sudah mayit, maka tidak batal. Contoh kasus misalkan ketika kita memandikan mayit, termasuk yang dianjurkan ketika memandikan mayit adalah mewudukannya. Ya. Jadi kita bersihkan dulu kotorannya ya, ditekan perutnya, kemudian dibersihkanlah kotorannya. Ya, kemudian habis itu kita basuh semua anggota wudu, kita yang mewudukan. Taib sudah diwudukan, dibasuh, sudah selesai, kemudian dikafani, siap untuk disolati, tiba-tiba mengeluarkan air kencing. Tiba-tiba apa? Mengeluarkan air kencing. Apakah harus diwudukan kembali? Nah, maka tidak harus diwudukan apa? Kembali. Tidak harus diwudukan kembali. Tapi cukup dihilangkan najisnya saja. Kalau misalkan bisa dihilangkan. Ya, tapi kalau misalkan kesulitan ya maka insya Allah dimaafkan. Tapi tidak usah diwudukan kembali. Karena pembatal ini berlaku untuk orang yang berwudu dan dia apa? Hidup. Nah, kemudian beliau menyampaikan ya. Atau sebelum itu di sini beliau mengatakan bahwasanya benda yang keluar itu adalah berasal dari salah satu dari dua jalan, yaitu dubur atau kubul ya. Dubur atau kubul. Mana dalil dari ini semua? Mana dalil dari ini semua? Bahwasanya sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul ini membatalkan wudu. Maka diantara dalilnya dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadun minkum minal ghaiti." Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau datang salah seorang dari kalian dari al-ghaid. Al-ghaid di sini maknanya adalah tempat untuk membuang hajat. Maksudnya di sini ya buang hajat atau kalian selesai buang hajat gitu maksud ayat itu. Iya. Kemudian dilanjutkan ayat itu, an auja ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapati air, maka perintahnya fatayamamu. Maka di situ ada ya, ada penjelasan dari Allah bahwasanya perkara-perkara ini membatalkan wudu dan dia butuh kepada air untuk berwudu kembali. Kalau tidak bisa baru tayamum. Di antara hadis yang menjelaskan tentang pembatal wudu ini, yang pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya oleh seorang yang dia itu merasa ragu ketika sholat. Ya, terasa ada yang keluar, kentutnya keluar, tapi dia tidak begitu yakin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia batalkan sholatnya hingga dia benar-benar mendengar suara atau mendapati baunya, ya, atau mendapati baunya. Ya, maksudnya di sini adalah jangan dia batalkan sholatnya sampai dia benar-benar yakin bahwasanya dia memang buang angin, gitu maksudnya. Ya, memang dia apa? Buang angin. Maka dari hadis ini, ya, dari hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya meskipun benda yang keluar adalah sesuatu yang suci, itu juga membatalkan wudu. Karena kentut suci, dia berupa angin. Ya, dia berupa apa?
berupa angin. Baik. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan illal mani, kecuali air mani, al khariju, illal mani al kharija, yang keluar bihtilamin, karena dia bermimpi, min mutawaddiin, dari orang yang berwudu, mumakkinin, yang dia duduk maq'adahu, pada tempat duduknya dengan kuat, dengan mantap gitu ya, minal ardi, dari lantai, falayan kudu, maka tidak membatalkan wudunya. Baik, apa maksudnya? Tadi kita sebutkan bahwasanya pembatal wudu adalah semua hal ya, atau pembatal wudu adalah ketika keluar sesuatu dari kemaluan atau dubur, baik dia itu bendanya najis ataupun suci, baik bendanya itu adalah sesuatu yang normalnya memang keluar dari situ atau tidak, maka ini semua membatalkan wudu kecuali satu yang keluar tapi dia tidak membatalkan wudu, yaitu apa? Al-mani, keluarnya mani. Tapi ini tentu dengan syarat ya, tentu dengan syarat. Beliau menyebutkan diantara syaratnya adalah dia keluarnya karena tidur. Ya, keluarnya karena tidur. Karena kalau misalkan dia keluar maninya karena dengan jima misalkan, maka ya tentu membatalkan wudunya karena bersentuhan dengan wanita, dengan istrinya, batal wudunya. Ya, maka yang memungkinkan adalah dia misalkan orang tidur kemudian mimpi dari orang yang berwudu. Jadi dia sudah wudu. Yang mana dia ketika tidur duduk dengan posisi memantapkan tempat duduknya. Tidur dengan posisi duduk. Ya, tidur dengan posisi duduk. Maka kalau misalkan dia keluar air mani ketika tidur, tapi tidurnya dalam posisi terlentang misalkan, maka ini air maninya tidak membatalkan wudu, tapi dia batal wudu karena tidurnya tadi. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Baik, taruhlah sekarang ada orang yang terpenuhi syaratnya, dia keluar mani, sudah wudu, kemudian taruhlah dia ketiduran sambil duduk, bangun-bangun keluar air mani, maka para fuqaha mengatakan dia tidak batal wudunya, tapi dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Apa efeknya? Ya sebenarnya efeknya ya tipis saja sih sebenarnya. Maksudnya setelah itu dia mandi kemudian berwudu ya beres sebenarnya. Tapi karena ya namanya fikih itu cukup mendalam pembahasannya ya, jadi dibahas agak dalam. Maka efeknya misalkan ketika orang itu keluar mani, kemudian dia kan wajib mandi tapi tidak batal wudunya, maka ketika dia mandi meskipun dia tidak berwudu maka tidak masalah ya. Ketika dia mandi, misalkan dia langsung kamar mandi ya, langsung dia menyiram seluruh tubuhnya, meratakan air seluruh tubuhnya, sudah selesai. Kemudian habis itu dia langsung sholat. Apakah boleh? Boleh. Nggak usah berwudu boleh. Ya, nggak usah berwudu boleh. Ya, tapi ya supaya lebih mudahnya ya sudah wudu saja gitu. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang penjelasan beliau dari penjelasan wadih tadi yang jelas. Maksudnya jelas itu apa? Yang mana keluar sesuatu dari kemaluan atau duburnya dari orang yang berwudu yang masih hidup, yang jelas. Maksud jelas di sini apa? Maka di sini beliau menjelaskan wal muskilu, adapun orang yang muskil. Muskil itu kalau dalam istilah fikih dia adalah seseorang yang memiliki kelamin ganda. Ya, memang sangat jarang terjadi, tapi memang terjadi.
Ya, memang terjadi. Dia memiliki kelamin ganda yang tidak diketahui mana yang asli. Dua-duanya berfungsi. Apa? Dua-duanya berfungsi. Itu sudah dibahas sejak zaman, ya sudah ratusan tahun yang lalu sudah dibahas oleh para fuqaha masalah itu. Bagaimana orang yang memiliki kelamin ganda yang tidak diketahui misalkan? Maka ini disebut muskil. Maka bagaimana dia? Innama yantaqidu wudu'uhu, maka batal wudunya dia bil khariji, dengan keluarnya sesuatu min farjaihi, dari kedua alatnya, jami'an, bersama. Ya, jadi kalau yang keluar cuma satu saja, ya misalkan dia punya kelamin laki-laki dan wanita ya, kemudian dia kencing misalkan, ya, atau keluar keluar air kencing dari salah satu dari kelaminnya. Tapi biasanya kadang itu keluar dari alat kelamin laki-lakinya, kadang keluar dari alat kelamin perempuannya. Nah ini dia keluar cuma dari satu saja, ya. Padahal dua-duanya berfungsi. Maka ini para ulama, para fuqaha mengatakan dia tidak batal wudu. Tapi itu zaman dulu ya, ketika mungkin kedokteran modern seperti sekarang ini kan sudah bisa membedakan, diketahui kemudian dioperasi gitu ya. Kalau zaman dulu kan tidak diketahui. Ya, belum ada operasi menghilangkan salah satu kelamin gitu. Ya, sekarang sudah bisa. Yang orang ganti kelamin saja bisa gitu. Ya, maka insya Allah kalau hari ini hal semacam ini hampir bisa dipastikan, bisa diketahui lah. Dia nggak muskil lagi. Ya, dia nggak muskil lagi. Dia bisa diketahui mana yang kelamin aslinya, kemudian nanti dioperasi gitu. Tapi kalau zaman dahulu memang masih belum ya mungkin ditemukan cara untuk mengoperasinya. Taib. Ala kulli hal itu adalah pembahasan dari para fuqaha. Taib. Pertanyaannya adalah, lu kenapa? Kenapa ketika orang muskil tadi kok harus keluar sesuatu itu dari kedua-duanya alat kelaminnya? Ya. Karena apa? Karena misalkan orang itu sudah wudu ya, sudah wudu, kemudian keluar air kencing dari alat laki-lakinya misalkan. Sedangkan alat perempuannya tidak mengeluarkan sama sekali. Padahal kondisi biasanya itu kalau kencing keluar dari dua lubang itu. Ya, karena kaidah mengatakan al-yakinu la yazulu bisyak. Ketika dia yakin dia sedang suci, kemudian dia ragu ini hadas atau bukan, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah suci. Ketika dia apa? Ketika dia yakin dia sedang dalam kondisi suci. Ya, dalam kondisi suci. Baik. Itu pembatal yang pertama. Ala kulli hal pembatal yang pertama intinya adalah pembatal wudhu yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dubur ataupun kemaluan. Ya, dari dubur ataupun kemaluan. Baik. Kemudian berikutnya. Yang kedua, wathani, dan yang kedua, an-naumu, tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, dengan posisi yang ghairu mutamakkin. Ya, wa fi ba'dhi nusakhil matni ziyadatun, dan di sebagian naskah ya, naskah yang lain disebutkan ada tambahan minal ardi, yaitu dari lantai, bimaq'adihi, tempat dia duduk. Wal ardu laisat biqaidin, dan lantai ini bukan syarat. Ya, bukan syarat. Jadi enggak harus duduk di lantai, duduk di kursi misalkan. Ya. Wa kharaja bil mutamakkini, dan keluar dan tidak termasuk dengan penjelasan mutamakkin itu ma launama qa'idan, kalau seandainya dia tidur dalam posisi duduk, ghairu mutamakkini, dalam posisi yang tidak mutamakkin. Ya. Misalkan duduk, posisi tidur duduk, tapi dia duduknya miring misalkan. Duduknya miring seperti ini misalkan, tapi dia posisi duduk yang mana pantatnya terangkat. Auna maqaiman atau dia tidur dalam posisi berdiri.
Iya, kalau misalkan ada gitu ya. Au ala qafahu, atau dia tidur telentang walau mutamakkinan, meskipun apa namanya? Mohon maaf, pantatnya itu menempel di lantai atau di alas tidurnya. Tapi penjelasannya, apa maksud pembatal yang kedua? Maksud pembatal yang kedua, bahwasanya pembatal wudhu yang kedua itu adalah tidur. Pembatal wudhu yang kedua adalah tidur. Kecuali orang yang tidur, dengan posisi duduk, ya, dengan posisi duduk yang memantapkan duduknya, dalam artian tidak menyamping gitu ya, atau yang semisalnya. Baik, apa dalilnya? Baik, kita sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah bahwasanya tidur itu membatalkan wudhu. Adalah sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wika usah al-ainan. Ya, wika usah al-ainan. Bahwasanya ikatan dari pantat, ya, ikatan dari pantat adalah dua matanya. Faman nama, maka siapa yang tidur, fal yatawaddo, maka hendaknya dia wudu. Siapa yang tidur, hendaknya dia berwudu. Nah, ini hukum asalnya. Orang kalau tidur, ya, orang kalau tidur, maka batal wudunya. Tapi dikecualikan dalam satu kondisi tadi, yaitu ketika dia tidur dengan apa? Dengan duduk. Misalkan dia duduk seperti ini, kemudian tidur. Maka ketika dia bangun tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan tidur dengan posisi duduk tadi tidak termasuk dalam hukum asal, yaitu membatalkan wudu? Yang menjadikan hal tersebut tidak termasuk membatalkan wudhu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dalam kitab sunannya, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah, bahwasanya dahulu pernah terjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yantadhirul isya al-akhirah, mereka menunggu sholat isya yang diakhirkan waktunya. Jadi pernah Nabi itu waktu sholat isya itu nggak keluar rumah, jadi agak malam gitu. Maka para sahabat menunggu hatta takhfiqa ru'usuhum, hingga terkantuk-kantuk kepalanya. Jadi sampai kepala mereka apa? Terjatuh seperti ini. Yang menandakan tidur, sampai kepalanya terjatuh seperti ini. Tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka pun sholat dan tidak berwudu. Jadi Nabi datang, yang para sahabat tidur jangan duduk tadi, langsung sholat, langsung sholat, nggak wudu. Ya. Maka hadis ini mengkhususkan keumuman hadis man nama falyatawadda. Ya. Siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini pembahasannya masuk ke dalam usul fikih, yaitu masalah takhsisul am, mengkhususkan satu dalil yang umum. Mengkhususkan satu dalil yang umum. Baik. Kemudian sekarang ada satu hadis yang mana disebutkan di situ Nabi itu tidur sampai keluar suara, dan beliau ketika bangun sholat langsung tidak usah wudhu lagi. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, bitu fi baiti khalati Maimunah. Suatu malam aku bermalam di rumahnya bibiku yaitu Maimunah. Fasalla Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat, ya, Isya. Thumma jaa fasalla
Tsumma ja'a fa shalla 4 rakaat. Kemudian Nabi pun salat 4 rakaat, tsumma nama, kemudian beliau tidur. Tsumma qama, kemudian beliau bangun. Faji'tu fakumtu an yasarihi faja'alani an yaminihi. Kemudian saya pun ikut salat bersama Nabi. Kemudian saya berdiri di sebelah kiri, digeser Nabi ke sebelah kanan. Hadisnya sudah diketahui insyaallah. Fa shalla 5 rakaat. Kemudian beliau pun salat 5 rakaat. Tsumma shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma nama, kemudian beliau tidur hatta sami'tu ghatithah, hingga saya mendengar suara dengkuran Nabi. Ya. Tsumma kharaja ila shalah. Habis itu Nabi keluar salat. Ya, setelah tidur tadi sampai mengeluarkan suara, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat. Maka para ulama mengatakan, termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu. Tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mata saya tertidur, tapi hati saya bangun. Ya, tapi hati saya bangun. Ya. Jadi para ulama menyampaikan itu kekhususan Nabi. Nabi itu kalau tidur, ya, beliau tahu. Ya. Beliau tahu kalau ketika beliau tidur, matanya tidur tapi hatinya masih hidup. Ya. Masihnya apa? Hatinya masih hidup. Ya. Maka para ulama menyampaikan itu termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak beberapa kekhususan Nabi yang itu tidak berlaku bagi umatnya. Ya, tidak berlaku bagi umatnya. Baik. Kemudian pembatal yang ketiga, watsalitsu, yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal. Ai al-ghalabatu alaihi, yaitu ya kehilangan akal, ya. Bisukrin au maradin, karena dia mabuk atau sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau dia pingsan, au ghairi dzalika atau yang selain itu. Maka pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal. Pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilang akal baik karena dia mabuk atau sakit, ya sakit ya pingsan itu ya, atau dia gila. Maka orang kalau dia hilang akalnya, ya meskipun sebentar, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Enggak ada dalil dari hadis ataupun Quran. Dalilnya apa? Qiyas. Nah, ini supaya kita mengetahui, kita mungkin kalau pas ngaji, pas pembahasan mungkin ada yang bahas usul fikih, biasanya dalil kita itu apa? Kita berdalil itu ya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi kita itu kadang jarang mengetahui ini memposisikan Qiyas di mana, kapan kita berdalil dengan Qiyas. Kita tahu ya dari kita para ulama, khususnya dalam kitab fikih. Kita jadi tahu, oh ini waktunya pakai Qiyas. Gitu. Di sini dalilnya adalah Qiyas terhadap hadis man nama falyatawaddo. Siapa yang tidur hendaknya apa? Dia berwudu. Ini istilahnya namanya qiyas al-aula atau qiyas aulawi. Qiyas dalam hal yang lebih parah. Orang tidur, ya orang tidur dengan orang yang gila, ya dengan orang yang gila. Kondisinya lebih parah orang yang gila. Karena kalau orang tidur dibangunkan sadar, kalau orang gila disadarkan nggak bangun, ya tetap gila, tetap gila. Ya. Demikian pula orang yang pingsan, orang yang tidur dibangunkan sadar, orang yang pingsan dibangunkan nggak sadar. Ya. Maka kalau tidur saja membatalkan wudhu, apalagi hilang akal. Itu namanya qiyas aulawi atau qiyas bil aula, ya.
Kias bil aula, karena kias ada macam-macam. Dalilnya adalah tadi. Dalilnya berarti apa? Al-qiyas. Ya, dalilnya adalah al-qiyas. Yang keempat, pembatal wudu yang keempat. Warabi'u yang keempat, lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata. Menyentuhnya seorang laki-laki terhadap wanita yang ajnabiyah, yaitu ghairal mahrami, yang bukan mahramnya. Walau maitatan, meskipun dia sudah meninggal. Meskipun dia sudah meninggal. Ya. Taib. Di dalam mazhab Syafi'i, termasuk pembatal wudu adalah seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Dan ini membatalkan baik yang menyentuh ataupun yang disentuh. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Taib. Kita sebutkan dalilnya dulu, kemudian nanti mungkin ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, dalilnya apa? Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah ayat. Ini dalil utama beliau. Ya, dalil utama beliau adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan auja ahadum minkum minal ghaid, yang tadi ayat tadi, aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Di sini yang digarisbawahi adalah kata lamastum. Lamasa yulamisu dalam bahasa Arab. Dalam qiraah yang lain, jadi Al-Qur'an kan yang terkenal ada qiraatus sab'ah. Ya, ada tata cara membaca sampai 7 riwayat. Ya, 7 riwayat yang mutawatir. Dalam riwayat bacaan yang lain, bacanya bukan lamastum, tapi lamastum. Lamnya pendek. Lamnya apa? Pendek. Ya, au lamastumun nisaa. Lamasa yalmasu dalam bahasa Arab itu maknanya menyentuh. Lamasa yalmasu dalam bahasa Arab menyentuh. Lama sayulamisu dalam bahasa Arab artinya adalah saling menyentuh. Makanya tadi disebutkan baik yang disentuh ataupun yang disentuh batal. Ya, batal. Karena dalam ayat disebutkan lamastum, yaitu wazan mufa'ala itu memberikan faedah ta'adi istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Jadi berlaku untuk dua orang. Berlaku untuk dua orang, ya, memberikan makna saling. Taib. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukum asal dari Al-Quran itu adalah dimaknai dengan makna bahasa yang sudah ma'ruf. Yang sudah apa? Sudah ma'ruf, dikenal. Orang Arab ketika mendengar kata lama sayal masu, otomatis mereka akan menafsirkan apa? Menyentuh. Otomatis mereka akan menafsirkan menyentuh. Makanya Imam Syafi'i tidak mengambil tafsirnya sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan lamastum ejama'tumun nisa, yaitu menjima istri kalian. Kalau jima baru batal, kalau nggak jima ya nggak batal. Makanya Imam Syafi'i tidak mengambil itu. Yang menguatkan kenapa kok Imam Syafi'i tidak mengambil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, karena sahabat yang lain menguatkan tafsiran ayat tersebut sesuai dengan bahasa. Dia bukan majas, tapi memang menyentuh. Di antaranya Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya, juga diriwayatkan oleh yang lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sahabat Ibnu Umar, qublatur rajuli imra'atahu. Ciuman seorang laki-laki terhadap istrinya. Wajassuha biyadihi, dan pelukan seorang laki-laki terhadap istrinya. Minal mulamasah, itu termasuk yang dimaksud mulamasah dalam ayat. Jadi bukan jima. Sentuhan, ciuman di sini dan juga pelukan, sentuhan. Termasuk mulamasah. Faman qabbala imra'atahu, maka siapa mencium istrinya, au jassaha biyadihi, atau memeluknya, mendekapnya atau bersentuhan lah istilahnya, fa'alaihil wudu, maka wajib baginya untuk berwudu. Hadisnya diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih. Ya.
Dan juga tafsiran Ibnu Mas'ud ya, tafsiran Ibnu Mas'ud bisa dilihat dalam tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini aula mastumun nisa, beliau menafsirkan menyentuh bukan jima. Jadi yang menyentuh, yang menafsirkan jima itu sahabat Ibnu Abbas dan murid-murid beliau. Tapi Imam Syafi'i tidak mengambil itu. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal muradu birrajuli, dan maksud dari laki-laki di sini wal mar'ati, dan perempuan, dzakarun wa untha, yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, balagha hadda syahwati urfan, yang sudah mencapai derajat derajat syahwat secara urf, dalam artian kalau orang sudah memandang itu sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenisnya ya. Jadi tidak harus anak itu sudah balik misalkan, tidak harus, tapi kalau misalkan anak itu masih umurnya belum balik ya, tapi dia besar ya, bongsor gitu ya, bongsor dan seperti terlihat wanita yang sudah balik, maka itu pun sudah termasuk wanita yang bisa membatalkan ketika disentuh. Wal muradu bil mahram, dan maksud dari mahram di sini adalah man haruma nikahuha, yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Berarti kalau istri itu bukan mahram karena dia halal untuk dinikahi. Li ajli nasab, karena sebab nasab, au radha, atau persusuan, au musaharah, atau perkawinan seperti mertua dan sebagainya. Wa qauluhu, dan ucapan ya penulis Abu Syuja, min ghairi hail, tanpa ada penghalang. Ini syaratnya. Syaratnya apa? Tanpa ada penghalang. Ya, tanpa ada penghalang. Yakhruju malau kana hunaka hail, maka tidak termasuk kalau ada penghalang. Fala naqdha hina idzin, maka tidak ada atau tidak batal wudunya kalau menyentuh tapi dihalangi oleh sesuatu, baik itu kain ataupun yang semisalnya. Baik, mungkin adzan dulu kemudian kita akan jelaskan berikutnya yang sedikit. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pertanyaan, bagaimana jawaban mazhab Syafi'i terhadap beberapa hadis yang secara zahir terlihat bahwasanya Nabi itu menyentuh istrinya. Baik, yang pertama adalah hadis Aisyah yang masyhur ya. Hadis Aisyah yang masyhur. Hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istri-istrinya. Ya, mencium sebagian istri-istrinya. Tsumma kharaja ila shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak wudu. Ya. Dan beliau tidak wudu. Maka apa jawaban dari para ulama ya, para fuqaha Syafi'iyah? Maka mereka mengatakan dalam mazhab Syafi'i tidak mengambil dengan hadis ini. Alasannya kenapa? Alasannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadisnya apa? Hadis yang dhaif. Ya. Di mana ini disebutkan Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sunan beliau mengatakan, "Walaisa yasihhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi syai'un." Dan tidak ada yang sahih hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu Nabi pernah mencium istrinya dan beliau sholat tanpa wudu kembali. Kata Imam Tirmidzi apa? Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau Sunan Tirmidzi itu kan salah satu keunggulannya dari kitab hadis yang lain. Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis, beliau biasanya menyebutkan tentang derajat hadis, dan salah satunya adalah beliau menyebutkan tentang fikih para ulama berdasarkan hadis itu. Ya, dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau sendiri mengatakan, ya, dalam pembahasan seperti ini atau yang sejenis dengan hadis ini tidak ada yang sahih. Apa tidak ada yang
Tidak ada yang sahih. Ya. Dan yang mendhaifkan kata Imam Tirmidzi banyak sekali dari para ulama hadis. Seperti hadis ini didhaifkan oleh Imam Yahya bin Sa'ad Al-Qattan dan juga didhaifkan oleh Imam Bukhari. Bisa nanti dicek di kitab Bulughul Maram. Ibnu Hajar menyampaikan ketika membawa hadis ini, beliau menyampaikan ya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Ya, didhaifkan oleh Imam Bukhari. Taruhlah kalau misalkan hadis ini secara sanad sahih, tapi ini tentu bertentangan dengan riwayat yang lain dan zahir dari ayat. Ya, bertentangan dengan riwayat yang lain dan zahir dari ayat. Maka para ulama Syafi'iyah supaya menyatukan hadis-hadis yang ada, ya, maka bisa jadi di situ Sayyidah Aisyah tidak mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu di luar rumah, ya, untuk menyatukan riwayat yang ada. Baik, kemudian hadis yang kedua sama dari hadisnya Sayyidah Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, faqatu Rasulullah, suatu malam aku pernah, suatu ketika aku pernah kehilangan Rasulullah SAW lailatan, pada satu malam, minal firash dari ranjang, faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, maka saya pun mencari-cari beliau dan tangan saya terjatuh pada telapak kaki beliau, wahwa fil masjidi, dan Nabi ketika itu di masjid, wahuma mansubatan, dan telapak kaki beliau sedang tegak karena sedang sujud, ya, karena sedang apa? Sedang sujud. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Nabi berdoa ketika itu. Baik, maka bagaimana dengan hadis ini? Maka bagaimana dengan hadis ini? Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' menyampaikan, ya, jawabannya. Yang pertama, tentu hadis ini bertentangan dengan zahir ayat sesuai dengan tafsiran Ibnu Mas'ud dan juga sahabat Ibnu Umar. Karena lamastum adalah menyentuh secara bahasa, diketahui secara bahasa menyentuh. Tidak ada istilahnya lamastum itu artinya jima, itu berarti majas. Nah, hukum asalnya Quran tidak dibawa ke majas, tapi dibawa ke hakikat makna bahasanya. Nah, untuk menyatukan atau untuk mengkompromikan antara riwayat yang ada dengan ayat, maka para ulama Syafi'iyah menyampaikan hadis ini muhtamal, memiliki kemungkinan bahwasanya ketika menyentuh, ya, ketika menyentuh ada penghalang antara Sayyidah Aisyah dengan, atau tangan Sayyidah Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada penghalang. Baik. Itu sesuai dengan pendapat yang resmi dari mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri punya dua pendapat dalam hal ini. Dalam artian, apakah yang batal itu yang nyentuh saja, atau yang batal itu yang nyentuh dan juga yang disentuh. Pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, dan itu qaul jadid, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat Imam Syafi'i, qaul jadid, qaul qadim. Kalau qaul jadid, Imam Syafi'i mengatakan yang seperti yang kita sampaikan, yaitu batal yang disentuh dan yang menyentuh, dua-duanya batal. Tapi kalau qaul qadim, Imam Syafi'i mengatakan yang batal yang menyentuh, yang disentuh nggak batal. Kalau menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i, ya, maka nggak ada masalah dengan hadis ini, karena yang menyentuh Sayyidah Aisyah, yang disentuh Rasulullah. Nah, kalau misalkan disentuh nggak batal, maka Rasulullah salatnya pun nggak batal, karena Nabi yang disentuh bukan yang menyentuh. Tapi itu pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, gitu ya, pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Ala kulli hal, memang dalam permasalahan ini ada khilaf, ya, ada khilaf, tapi kita sampaikan itu dari sudut pandang Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah dalam memandang dalil-dalil yang berkaitan dengan ini. Tapi para mazhab ulama yang lain dalam mazhab yang lain bisa jadi punya sudut pandang yang berbeda. Itu suatu hal yang biasa dalam fikih. Baik. Tinggal kita yang nyaman dalam hati, yang mana kita sudah biasa yang ini, ya bismillah, insyaallah kita ikut pendapat yang seperti ini. Baik. Kemudian yang terakhir, pembatal yang terakhir, qala al-musannif rahimahullah taala, wal khamisu, yang kelima, wa huwa akhirun nawaqib, dan ini adalah akhir dari pembatal wudu. Massu farjil adami, yaitu menyentuh kemaluan manusia, bibatinil kaffi,
dengan telapak tangan bagian dalam, min nafsihi dari dirinya, wa ghairihi maksudnya farji dirinya sendiri, kemaluan dirinya sendiri, atau ghairihi atau farji orang lain. Ya, misalkan seorang ibu misalkan menyentuh kemaluan anaknya, misalkan ceboi atau yang semisalnya. Dzakaron au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Saghiran au kabiran, baik kecil ataupun besar. Hayyan au maitan, baik yang disentuh tadi adalah orang yang hidup ataupun orang yang meninggal. Walafdu asa walafdul adami, dan lafaz manusia itu tadi ya harus farji manusia. Sakitun fi ba'di nusakhil matan, tidak ada di sebagian naskah kitab kitab Abu Suja ya, sebagian naskah tidak ada. Wa kadza qauluhu, demikian ucapan beliau, wa massu halaqati duburihi, dan juga menyentuh lubang duburnya, ai al-adami, yaitu dari manusia. Yanqudu, membatalkan juga alal qaulil jadid, sesuai dengan pendapat atau ya qaul jadid, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i. Wa alal qadim, tapi pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, la yanqudu masul halaqati, tidak membatalkan wudu menyentuh lubang dubur. Wal muradu biha, dan maksud dari lubang dubur ini adalah multaqal manfadh, yaitu tempat bertemunya dari dubur itu, yaitu lubang dubur itu. Baik. Maka di sini pembatal yang kelima adalah menyentuh kemaluan dan juga lubang dubur. Ya, bukan pantat ya, tapi lubang dubur. Baik, dalilnya apa? Dalil Imam Syafi'i dalam hal ini adalah satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, atau hadis dari sahabat Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Jadi Imam Syafi'i punya riwayat hadis ya. Imam Syafi'i punya riwayat hadis dikumpulkan dalam satu kitab namanya Musnad, Al-Musnad Syafi'i. Dalam musnadnya beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza afdha ahadukum, kalau salah seorang kalian ifdha, kata Imam Syafi'i, ifdha itu tidak berlaku dalam bahasa Arab kecuali ketika seorang menyentuh dengan telapak tangannya, itu namanya ifdha. Afdha yufdi, menyentuh dengan telapak tangannya bagian dalam. Makanya kenapa Imam Syafi'i cukup memperinci dalam masalah ini. Jadi kalau misalkan menyentuh dengan bukan telapak tangan bagian dalam tidak batal. Ya, tersentuh dengan lengannya misalkan, menyentuh dengan lengannya, maka nggak batal. Tersentuh pahanya nggak batal. Ya. Baik, idza afdha ahadukum biyadihi, dengan tangannya, ila dzakarihi, ke kemaluannya, laisa bainahu wa bainaha syai'un, yang tidak ada penghalang, maka nanti kita sebutkan beberapa syarat. Fal yatawaddo, maka hendaknya dia dia berwudu. Dalam riwayat yang lain idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, kalau dia menyentuh dengan tangannya kepada farj. Al-farj itu lebih umum daripada dzakar, karena al-farj dalam bahasa Arab, kemaluan itu disebut farj, lubang dubur itu juga disebut farj, kata Imam Syafi'i. Maka dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i ya, berlaku dzakar, kemaluan, dan juga lubang dubur, karena dalam riwayat yang lain lafadznya farjun ya, lafadznya lapanya farjun. Nah, itu usaha Imam Syafi'i untuk menyatukan riwayat hadis yang ada supaya tidak ada yang supaya bisa dikompromikan seperti itu. Taib. Ya. Nah, kemudian musannif rahimahullah taala melanjutkan, wa bi batinil kaffi, dan dengan ucapan beliau dengan bagian bagian dalam dari telapak tangan, maksudnya adalah ya, ar-rahatu ma'a butunil asabi', yaitu telapak tangan ini dan juga bagian dalam dari jari jemarinya. Wa kharaja bi batinil kaffi zahiruhu, maka tidak termasuk ketika penulis di sini menyebutkan dengan bagian dalam telapak tangan ketika dia menyentuh dengan bagian atas. Maka kalau tersentuh dengan bagian atas ini tidak membatalkan wudu.
Wa harfuhu, atau dengan bagian sampingnya, bagian sampingnya. Au ru'usul asabi'i, atau bagian ujung dari jarinya, kukunya misalkan. Wa ma bainaha fala naqdha bidzalika, ya. Maka atau di antara jari jemari ini juga tidak membatalkan wudu. Ai ba'da tahamul al-yasir, ya, ketika dia menyentuh dengan cukup menekankan. Tapi ala kulli hal, pembatal yang kelima adalah menyentuh kemaluan atau lubang dubur, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah idza ifdha tadi. Syarat yang kedua, tidak ada penghalang, ya, karena dalam hadis Abu Hurairah disebutkan walaisa bainahu wa bainahu syai', tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang maka tidak membatalkan, ya, maka tidak membatalkan. Dan syarat yang ketiga, ya, farjnya di sini adalah farjul adami, kemaluan manusia. Maka kalau misalkan megang kemaluan hewan misalkan, ya, bukan dia ngeramut kuda misalkan atau kambing, kemudian membersihkan, memandikan dan sebagainya, kemudian tersentuhlah kemaluan dari hewan tersebut, maka tidak membatalkan wudunya. Baik. Demikian. Nah, terakhir, bagaimana dengan hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya dalam hadis Talq ibn Ali, bahwasanya beliau bertanya tentang beliau ketika sholat menyentuh tangannya, menyentuh zakarnya, menyentuh kemaluannya. Maka Nabi SAW mengatakan hal huwa illa mudghatun minka au bid'atun minka. Tidak lain dan tidak bukan, ya, kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu, ya, enggak batal. Maka bagaimana mengkompromikan hal ini? Maka Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'i mengatakan hadis ini mansukh. Hadis ini hukumnya apa? Hukumnya dihapus dengan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya, ya, sebagaimana ini disebutkan oleh banyak dari para ulama, bahwasanya memang hadis yang menyatakan bahwasanya kemaluan adalah bagian dari tubuh itu adalah mansukh. Di antaranya adalah dikatakan oleh Abu Hatim, ya, disebutkan oleh Ibnu Hibban dan juga para ulama yang lainnya. Demikian yang bisa kita bahas pada pembahasan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat, ya. Ada yang bisa kita peroleh faedah dari apa yang sudah kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.